Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 49, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tepi luar salah satu dasar arai silau tak terbatas. Ledakan, sebuah ledakan besar meletus. Hantu gunung, hancur. Yun Tiankuo, yang memegang pedang berat, terbang mundur tak terkendali, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Yun Tiankuo segera berdiri. Wah, ki dan darah di tubuhnya merajalela, tidak terkendali, dan seteguk besar darah menyembur keluar. Dia menancapkan pedangnya yang berat ke tanah untuk menjaga tubuhnya tetap stabil, dan tubuhnya yang kekar memiliki banyak luka. Jiang Chuan, Wang Yue, kalian berdua, jika kamu ingin membunuhku, maka cobalah, bahkan jika aku mati, aku harus menarik beberapa bantal lagi. Meskipun Yun Tiankuo terluka parah dan wajahnya pucat, dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun, dan cahaya di matanya tegas dan marah. Dia sudah berhati-hati, dia tahu bahwa rumah tuan kota pasti memiliki rencana lain untuk tindakan ini. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa 9 orang lainnya di tim tempat dia ditugaskan semuanya berasal dari Jiang Chuan. 9 orang menyerang dan terbunuh pada saat yang sama. Yun Tiankuo terluka parah di tempat. Jika dia tidak mengolah sutra Zenyuan dan pedang gunung Yun Hao yang dimodifikasi, saya khawatir dia akan mati di tempat. Yun Tiankuo menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan menembak dengan marah, menebas 9 pencuri yang menyerang dan membunuhnya. Tapi itu baru saja selesai. Jiang Chuan dan Wang Yue membawa orang untuk membunuh mereka. Wang Yue ini adalah pemilik gym seni bela diri Bakuan Kota Liuyun, dan dia telah mengubah alam laut menjadi kultivasi 5 kali lipat, dan sepasang tangan besi sangat ganas. Selain itu, di sisi Jiang Chuan, ada juga 2 seniman bela diri dari alam Huahai. Yun Tiankuo, yang sudah menahan napas, di mana itu masih lawan mereka? Hanya bisa mengandalkan keinginan ulet untuk bertahan. Wang Yue, serta 2 seniman bela diri alam Huahai lainnya, mengepung Yun Tiankuo. Egawa berada di samping, dingin. Minum, Yun Tiankuo, selama bertahun-tahun, kami belum menjual wajah rumah tuan kota kami, tapi sekarang, lihat penampilanmu. Kamu sama malunya dengan anjing tua, hahaha, kamu memberiku keagungan pembantaian pedang besi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku memberimu wajah sebelumnya, kamu tidak punya wajah, dan sekarang, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ketika Anda mati di sini, aula seni bela diri pedang gila Anda akan ditutup, dan pada saat itu, omong kosong putra Anda Yun Hao akan diinjak-injak di bawah kaki saya, diinjak-injak oleh saya, dan disiksa sampai mati oleh saya. Ngomong-ngomong, menantu perempuanmu sangat cantik, aku telah terobsesi dengannya selama bertahun-tahun, gadis yang begitu lembut, CK, karena dia memiliki mata dan menolak untuk mematuhiku, maka aku harus kejam. Pada saat itu, tidak peduli apa yang ingin saya lakukan, apakah dia mengatakan ya atau tidak, semuanya terserah dia. Aku sudah memikirkannya, aku akan mengurungnya di rumah, bermain dengannya selama 3 hari 3 malam, dan kemudian melemparkan pelacur tak tahu malu sepertimu ke bawahanku untuk penghinaan yang sembrono, dan akhirnya melemparkannya ke tumpukan pengemis. Itu benar, anakmu yang, kamu tidak bisa mati secepat ini. Aku harus membiarkannya hidup dan melihat tunangannya dipermalukan dan disiksa, hahaha. Petik 2. Jiang Chuan tertawa, sangat merajalela dan tidak bermoral. Napas Yun Tiankuo menjadi berat, dan matanya merah. Yun Hao adalah perhatian terbesarnya, dan petualangan di makam hidup dan mati ini juga untuk memberi Yun Hao masa depan. Demi putranya, dia bahkan bisa meninggalkan hidupnya. Ling Feiyu sebenarnya sama, ini adalah menantu perempuannya, yang dia besarkan dan perlakukan sebagai orang yang disayangi seperti anak perempuan. Jiang Chuan, kamu anak kelinci kecil, bahkan jika Lao Su mati, aku akan membunuhmu dulu. Yun Tiankuo meraung, benar-benar mengabaikan cedera serius,
dia mencabut pedang berat yang dimasukkan ke tanah, dan dengan kekuatannya yang agung, dia membunuh Jiang Chuan. Ledakan. Wang Yue, pemilik gym seni bela diri Bakuan, bereaksi sangat cepat, dan segera membanting tinjunya ke Yun Tianquo. Cetakan tinju vitalitas, ganas dan marah, udara yang menghantam gemuruh. Keluar. Yun Tianquo yang sangat marah, berteriak dengan marah, pedang berat menyapu, dan bayangan pegunungan muncul dalam cahaya pedang, meskipun dia terluka parah. Tetapi ketika dia memikirkan putra dan menantunya, ada kekuatan tak terbatas yang meledak dari tubuhnya. Ledakan. Dua bekas tinju yang dibuat oleh Wang Yue keduanya dihancurkan oleh pedang Yun Tianquo. Gelombang qi yang kuat menyapu, berdampak pada tubuh Wang Yue dan mengirimnya terbang. Dua prajurit lainnya dari alam laut menunjukkan ketakutan di wajah mereka, tetapi mereka juga mengertakkan gigi dan dengan paksa bergegas, masing-masing menggunakan cara mereka sendiri, ingin menghentikan Yun Tianquo. Retak tanah, mata Yun Tianquo terbuka lebar, tendon hijau di lehernya menonjol, dan pedang berat yang dipegang di kedua tangan ditebas dengan keras. Pada saat ini, seolah-olah gunung-gunung sedang dihancurkan, seolah-olah bumi terkoyak. Kekuatan menakutkan secara langsung membelah dua seniman bela diri alam laut yang datang untuk memblokirnya menjadi beberapa bagian. Kabut darah melayang, dan awan serta langit lebar seperti dewa pembunuh, melewati kabut darah. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran, yaitu, tidak peduli berapa harganya, dia akan membunuh Jiang Chuan, kalau-kalau anak kelinci kecil ini akan membahayakan putra dan menantunya. Kesombongan Jiang Chuan barusan menghilang dalam sekejap, wajahnya seputih kertas, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur, tersandung di bawah kakinya, dan jatuh ke tanah. Kematian untuk Lao Su. Yun Tianquo meraung marah, dan pedang berat itu menebas lagi. Melihat kekuatan pedang ini akan membelah Jiang Chuan menjadi dua. Tiba-tiba, perubahan tiba-tiba terjadi, dan lapisan kuning tanah muncul di tubuh Jiang Chuan. Tirai tipis. Tirai tipis ini terinspirasi oleh Liontin Giok yang diberikan kepadanya oleh Murong Guang. Ledakan. Pukulan marah Yun Tianquo mendarat di tirai cahaya kuning yang bersahaja. Tirai cahaya kuning tanah bergetar hebat. Pedang berat Yun Tianquo terbang keluar dari tangannya, dan tubuhnya langsung terguncang puluhan meter jauhnya. Ahem, awan yang jatuh ke tanah lebar, dan mereka terus batuk darah. Baru saja, dia secara paksa pecah dengan satu tarikan napas. Melihatnya, Jiang Chuan akan dibunuh. Tapi ternyata seperti ini, Yun Tianquo bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Ekspresinya suram, dia tidak takut mati, dia siap ketika dia datang, dan dia menggunakan hidupnya untuk memperjuangkan masa depan putranya, tetapi dia tidak bisa mengejar apapun, ini adalah pemeliharaan. Tapi dia tidak mau, dia takut setelah kematiannya, putra dan menantunya akan dianiaya oleh tangan beracun Jiang Chuan ini. Jiang Chuan, yang terkejut, tertegun sejenak sebelum dia bangun. Wang Yue, yang baru saja ditebas oleh Yun Tianquo, buru-buru bergegas, "Tuan Kota Muda, kamu baik-baik saja?" Petik 2. Jiang Chuan menggertakkan giginya, dan kemudian kembali ke kesombongan sebelumnya, tertawa terbahak-bahak, dan berteriak dengan nada kejam, "Yun Tianquo, kamu ingin membunuhku? Sayang sekali, kamu tidak bisa membunuhku. Sekarang kamu benar-benar kelelahan, dan kamu hanya bisa membiharamu membantai dan membantai dengan pedang besi. Ini lelucon segera, aku akan mengelupasmu dan kram, memotong daging dan tulangmu, membuatmu lebih buruk daripada mati, dan membuatmu meratap dan berteriak di kakiku. Ini adalah harga menjadi musuhku." Petik 2. Jiang Chuan meraung histeris, tampak gila, seperti iblis, dia mengeluarkan belati dari tangannya dan berjalan menuju Yun Tianquo. Yun Tianquo menggunakan kekuatan terakhirnya, terhuyung-huyung berdiri, dan berteriak, "Bahkan jika aku mati, Yun Tianquo, aku harus berdiri. Mati, dan mati dalam pertempuran." Petik 2.
Jiang Chuan mencibir, tidak berkata apa-apa lagi, dan kecepatannya meningkat tiba-tiba, menembak ke arah Yun Tianquo. Saat itulah itu terjadi, raungan pedang yang tajam terdengar. Tiba-tiba ada gelombang energi di lapangan. Sosok Yun Hao menembak pistol, pedang jantung menusuk dengan cepat. Aura pedang itu seperti pelangi, dengan ujung tajam dan niat membunuh yang tak ada habisnya, menyerang Jiang Chuan. Lonceng, belati di tangan Jiang Chuan langsung dipotong menjadi dua. Pedang Qi menebas tirai cahaya kuning tanah di tubuh Jiang Chuan, meskipun tidak menembus tirai cahaya kuning tanah, tetapi juga menebas Jiang Chuan secara terbalik dan terbang keluar. Tuan Kota Muda, Wang Yue, pemilik gym seni bela diri Bakuan, berteriak, terbang, dan segera menangkap Jiang Chuan. Ini kamu, ternyata kamu, Yun Hao, kamu juga datang untuk mati. Tepat, biarkan ayah dan anakmu mati bersama. Petik 2. Egawa meraung dan meraung. Hoer, Yun Tianquo memanggil dengan lembut, dia berpikir bahwa ini adalah halusinasi sebelum kematian. Yun Hao berbalik, menatap ayahnya yang terluka, merasa sangat tidak nyaman, dan berkata, "Ayah, kamu istirahat dulu, dan serahkan sisanya pada anak itu." Petik 2. Hatinya sangat berat. Ayahnya, untuk membantunya berjuang untuk masa depan, mempertaruhkan nyawanya. Terluka parah, tetapi untuk membantunya menyelesaikan masalah di masa depan, dia berjuang dengan nyawanya. Di bawah cedera semacam ini, dia bisa meledak dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan sekarang, yang telah melampaui batas, dan ini adalah kekuatan yang dibawa oleh cinta seorang ayah untuk anaknya. Mari kita bicarakan. Yun Hao memandang Jiang Chuan dan Wang Yue lagi, dan minum dengan dingin, kamu harus mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kataku. Petik 2. Kemarahan di hatinya berubah menjadi niat membunuh yang tak terbatas dan meledak, dan sekelilingnya tampak berubah menjadi gua es. Bab 50, Pembunuhan Instan, Bunuh Ganda. Yun Hao menatap lapisan tirai cahaya pelindung di tubuh Jiang Chuan, dan sudut mulutnya melintasi lengkungan dingin. Tirai tipis ini tidak sesederhana itu, tidak hanya dapat memberikan lapisan perlindungan untuk Jiang Chuan, tetapi juga memantau setiap gerakan Jiang Chuan. Dengan kata lain, barusan, semua yang terjadi di sini telah dilihat oleh orang-orang yang memberi Jiang Chuan sarana untuk melindungi tubuh. Namun, itu tidak masalah. Paling-paling, itu adalah pengerahan pencuri tua itu di alam Jindan. Jika pencuri tua ingin melakukannya sendiri, biarkan kudanya datang dan mencobanya. Ekspresi Jiang Chuan tampak gila, jika dikatakan bahwa di seluruh kota Liuyun, orang yang paling ingin dia bunuh pasti Yun Hao, tidak ada siapa-siapa. Dia adalah penguasa kota muda kota Liuyun, dia berasal dari kelahiran bangsawan, dan bakat kultivasi seni bela dirinya juga luar biasa, dan dia sudah menjadi alam Yuan sejati 10 kali lipat di usia muda. Wanita yang tak terhitung jumlahnya di kota Liuyun semuanya memarahinya, menyanjungnya, dan berinisiatif untuk memeluknya. Namun sebaliknya, Ling Feiyu, dewi yang paling dia rindukan, tidak pernah menatapnya sekalipun, mengabaikan keheningan dan kehangatannya, dan hanya berpikir untuk menikahi Yun Hao, lumpur yang tidak bisa menopang dinding. Untuk mendapatkan Ling Feiyu, dia merencanakan di belakang punggungnya, memaksa gym seni bela diri pedang gila ke titik di mana itu akan ditutup, dan menghasut orang lain untuk meracuni Yun Hao. Namun sayangnya, semua perhitungan gagal berhasil. Terutama terakhir kali, dia pergi ke aula seni bela diri pedang gila untuk memberikan perhiasan Ling Feiyu, dan Yun Hao juga mengambil liontin murah untuk diberikan kepada Ling Feiyu. Tanpa ragu sedikit pun, Ling Feiyu memilih liontin Yun Hao, dan Yun Hao bahkan memberikannya kepada Ling Fei di depannya. Hujan memakai liontin. Memikirkan hal ini, Jiang Chuan menjadi lebih gila dan meraung, Yun Hao, aku akan mencabik-cabikmu berkeping-keping inci demi inci dengan tanganku sendiri. Petik 2. Suara itu jatuh. Jiang Chuan seperti binatang buas, ingin memilih seseorang untuk dimakan,
Dia membantainya dalam sekejap, dan kultivasi di puncak alam Yuan sejati meledak dengan jelas, tinju kanannya mengepal, dan menabrak Yun Hao. Baru saja, dia terpaksa mundur oleh pedang Yun Hao. Namun menurutnya, itu karena Yun Hao tiba-tiba muncul dan membuatnya tidak waspada. Sekarang, dengan persiapan dan pertarungan frontal, dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan Yun Hao dalam 3 atau 2 klik, dan kemudian perlahan-lahan menyiksa Yun Hao, mempermalukan Yun Hao, dan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, dan dia tidak akan mau hidup. Menghadapi Jiang Chuan untuk membunuh, ekspresi Yun Hao sangat acuh tak acuh. Tirai cahaya pelindung kuning tanah di tubuh Jiang Chuan ini, meskipun pertahanannya sangat kuat, tetapi ini adalah penggunaan formasi yang sederhana, dan jika dia ingin memecahkannya, itu mudah baginya. Kekuatan arai besar silau tak terbatas, jika tidak dapat digunakan, itu tidak akan digunakan. Lagi pula, arai besar ini tidak dapat lagi dipertahankan untuk waktu yang lama. Jika kekuatan arai besar dioperasikan secara aktif, itu akan membuat arai besar runtuh lebih cepat. Dan di belakang rumah Tuan Kota, ada juga utusan alam Jindan, dan itu adalah ancaman terbesar. Jadi, kekuatan spiritual Yun Hao menyapu, langsung mengembun menjadi beberapa pola spiritual halus, melekat pada ujung pedang Suksin. Melihat kekuatan serangan Jiang Chuan akan jatuh pada Yun Hao, pedang Yun Hao tiba-tiba menusuk. Teknik pedang pelangi, cahaya pelangi pedang Qi, cemerlang dan cantik, seperti jembatan pelangi, bergegas keluar dalam sekejap. Ujung tajam langsung mengalahkan pukulan Jiang Chuan. Diikuti oleh pedang Qi meledak dengan keras ke tirai cahaya kuning tanah yang melindungi seluruh tubuh Jiang Chuan. Pola roh yang digariskan oleh Yun Hao dengan kekuatan spiritual terlebih dahulu kemudian menyerbu tirai tipis. Klik. Saat berikutnya, liontin giok yang diberikan Murong Guang kepada Jiang Chuan tiba-tiba hancur, dan tirai cahaya pelindung juga meledak. Turbulensi, Yun Hao memegang pedangnya dan menusuk ke depan, tidak terhalang oleh gelombang Qi ini. Tidak ada, mata Jiang Chuan membelalak, dan dia meraung dengan seluruh kekuatannya. Dia hanya bisa menyaksikan pedang Yun Hao menusuk, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar, apalagi melawan. Kotoran, pedang masuk ke tenggorokan. Semuanya, seolah-olah pada saat ini, benar-benar diam. Wajah Jiang Chuan penuh rasa sakit dan panik, dan kepalanya menunduk dengan susah payah, melihat pedang panjang yang penuh retakan tetapi menusuk tenggorokannya. Pada saat ini, dia masih tidak mengerti mengapa dia kalah. Bahkan langit lebar dan tidak bisa membuka tirai cahaya pelindung. Mengapa begitu lemah di bawah pedang Yun Hao? Yun Hao mencabut pedangnya. Tubuh Jiang Chuan runtuh ke tanah, lubang di tenggorokannya berdeguk darah. Dia menutupi tenggorokannya dengan kedua tangan, tidak berhasil, tubuhnya meringkuk di tanah, berkedut, kecemerlangan di matanya berangsur-angsur menghilang, dan dalam beberapa napas, itu sudah jelas. Tidak ada nafas kehidupan di dasar. Wang Yue di samping, sudut mulutnya bergetar, dan melihat adegan Yun Hao membunuh Jiang Chuan dengan matanya sendiri membawa kejutan besar di hatinya. Yun Hao tidak melihat Jiang Chuan lagi. Pedang Suksin berlumuran darah di tangannya menunjuk ke arah Wang Yue dan berkata, "Selanjutnya, sampai kamu mati." Petik 2 titik titik. Ketika kata-kata itu jatuh, Yun Hao dan pedang itu sepertinya telah berubah menjadi satu, dan dengan ujung yang tajam, mereka menembak ke arah Wang Yue. "Jangan malu, aku tidak tahu ketinggian langit, anak kelinci kecil, hanya karena kamu juga memenuhi syarat untuk mengambil nyawaku. Orang bodoh berbicara tentang mimpi, cari kematian." Petik 2 titik titik. Wang Yue sangat marah, dan pada saat yang sama bergegas menuju Yun Hao, menghancurkan dengan sepasang tangan besi. Momentumnya berat, kejam dan ganas. Yun Hao masih belum menggunakan kekuatan arai cahaya dazzling tak terbatas, hanya untuk melihat bahwa di mana dia lewat, bayangan ditarik keluar, dan kecepatan langkah mendebarkan meledak secara ekstrim. Ledakan, ledakan,
Serangan Wang Yue sepadat tetesan air hujan, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Yun Hao. Satu demi satu, cahaya pelangi pedang Qi menebas dari tangan Yun Hao satu demi satu, tetapi Wang Yue lelah mengatasinya. Sekarang, dengan kultivasi tubuh harta karun tingkat menengahnya saja, dia cukup untuk bertarung dengan 5 seniman bela diri dari alam Huahai. Dalam hati Wang Yue, dia sangat ketakutan. Seolah-olah dia telah memicu gelombang besar, kekuatan Yun Hao benar-benar di luar imajinasinya, di luar harapannya, dan menumbangkan kognisinya. Wora! Wang Yue, yang ketakutan di dalam hatinya, ceroboh, dan lengannya dipotong oleh pedang Yun Hao. Dia segera membuat keputusan untuk mundur dan mundur. Yun Hao, berikan padaku. Tunggu. Aku akan pergi dan membiarkan penguasa kota mengambil nyawa anjingmu secara pribadi. Petik 2. Wang Yue berteriak, ingin melarikan diri, dan memberitahu penguasa kota Jiangziyuan tentang berita itu. Katakanlah kamu mati, kamu harus mati. Yun Hao minum dengan dingin, dan kecepatan langkah mendebarkan meledak hingga ekstrim lagi, dan dia mengejarnya, menyapu dengan pedang. Ada pedang di tangan, dan momentum heroik ribuan pasukan dan kuda diratakan. Hah, hah, hah. Satu demi satu, cahaya pedang menyapu dengan pedang Yun Hao. Cahaya pedang 9 kali lipat berubah menjadi gelombang 9 kali lipat, dan dalam sekejap, gelombang cahaya 9 kali lipat adalah satu, dan kekuatannya langsung naik ke puncak. Itu adalah 9 pedang absolut dari gelombang bertumpuk. Sosok Wang Yue, di bawah gelombang cahaya dari Qi pedang terintegrasi 9 kali lipat ini, sekecil setetes air di lautan, dan langsung terendam. Ledakan, diikuti oleh mayat yang sama sekali tak bernyawa jatuh ke tanah dari gelombang cahaya. Yun Tianquo tercengang, putranya sendiri telah mencapai tingkat yang begitu kuat. Dengan kekuatan pedang barusan, Yun Tianquo merasa bahwa bahkan jika dia pecah dengan seluruh kekuatannya, dia tidak sebaik Yun Hao. Yun Hao berjalan menuju Yun Tianquo dan berkata, "Ayah, ada beberapa hal, saya akan menjelaskan kepada Anda nanti, saya akan membawa Anda ke dalam susunan besar makam kuno hidup dan mati terlebih dahulu, dan kemudian saya akan pergi mencari Paman Su dan mengirimnya masuk." Petik 2. Ayah pria gendut itu, Su Zhenming, juga datang, dan dengan hubungan antara Yun Hao dan pria gendut itu, dia secara alami harus membantu. Setelah memastikan keselamatan mereka, kita akan mulai berurusan dengan penguasa kota Jiangziyuan, dan pencuri tua alam Jindan di belakang Jiangziyuan. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.